Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada minggu kemarin kita telah berbicara bagaimana orang tua memberikan nasihat, bimbingan terhadap pendidikan seksual anak, sampai kita bicara tentang tata krama berjima. Dan diakhiri waktu itu dengan saran para dokter dan para ahli ilmu tentang masalah ini. Pada pagi hari ini kita bicara tentang isti'faf, yaitu menjaga kehormatan diri bagi orang yang tidak mampu untuk nikah. Sebagaimana kita ketahui bahwa nikah adalah merupakan perintah agama. Bahkan bagi para pemuda yang mempunyai kemampuan untuk nikah, agar segera melaksanakan nikah. Alasannya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatan dirinya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, baik secara lahiriah maupun batiniah, falyatazawwaj, maka hendaklah pemuda itu nikah." Alasannya, fa innahu aghaddu lil basar, maka sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan, wa ahsanul lil farj, dan dapat menjaga kehormatan dirinya, tidak melampiaskan hawa nafsunya yang tidak benar. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mempunyai kemampuan untuk itu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa. Fa innalahu wija, maka sesungguhnya puasa itu akan menjadi benteng hawa nafsunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bagaimana orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk nikah, tidak mempunyai bekal untuk nikah? Disinilah barangkali peran orang tua yang mempunyai kemampuan untuk bisa membantu anaknya, agar anaknya bisa melangsungkan pernikahan, agar anaknya selamat dari godaan dan rayuan-rayuan hawa nafsu. Begitu juga inilah pentingnya peran barangkali pemerintah
bagaimana untuk bisa membantu mereka-mereka itu agar mereka dapat melangsungkan pernikahannya. Juga barangkali di tengah-tengah masyarakat jangan sampai ada at-taghali fil muhur, yaitu mensukar-sukarkan, meninggi-ninggikan di dalam masalah mahar sehingga orang tidak bisa melangsungkan pernikahan. Dalam suatu negara ada yang memberikan bantuan-bantuan kepada mereka-mereka untuk melangsungkan pernikahan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah. Allah berfirman, "Wal ya'staffifil ladzina la yajiduna nikahan." Dan orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk nikah, hendaklah dia menjaga kehormatan dirinya hatta yughniyahumullah, sehingga Allah memberikan kecukupan min fadlihi, dari karunia-Nya. Tunggu sehingga dia mempunyai kecukupan untuk nikah dari karunia Allah yang diberikan kepadanya. Seruan Al-Quran untuk menjaga kehormatan diri itu merupakan pendidikan kejiwaan yang sangat mulia, memberikan kekuatan berkehendak ke dalam jiwa para pemuda dan menanamkan tekad di dalam hati untuk menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana caranya? Apa metodenya? Agar supaya dia dapat mempertahankan kehormatan dirinya, ada beberapa yang sudah dijelaskan. Yang pertama, memang kalau pemuda mempunyai kemampuan untuk nikah, maka hendaklah nikah. Tapi kalau tidak, hendaklah dia selalu berpuasa sunatnya. Karena tadi dikatakan puasa ini menjadi benteng pertahanan hawa nafsu. Kemudian menjauhi rangsangan-rangsangan seksual. Jauh itu. Nah sekarang, ya Allah, banyak sekali yang menjurus kepada rangsangan-rangsangan seksual. Mengisi kesenjangan dengan aktivitas yang bermanfaat. Diisi aktivitasnya, karena dia pemuda, mempunyai potensi yang energik, tapi hendaknya diisi dengan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian hendaklah dia pergaulannya bagus, bukan pergaulan bebas, bukan melakukan dansa-dansi, bukan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral dan nilai-nilai ajaran Islam. Ya. Kemudian mempelajari ilmu kesehatan dan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ditambah lagi ada dua cara untuk bagaimana kita dapat menjaga kehormatan dirinya, yaitu dengan menahan penglihatan dari hal-hal yang haram. Menahan penglihatan dari hal-hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakan Muhammad kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qul lil mu'minat, katakan Muhammad, lil mu'minat, kepada wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yakhfadna furujahun, dan hendaklah wanita-wanita mukminah itu menjaga, terima kasih. Hendaklah mereka itu menjaga kemaluan mereka. Itu di dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyaka wal khalwah fin nisa." Jauhilah kalian bersepi-sepi al-khalwah bin nisa, dengan wanita. Jauhilah. Walladzi nafsi biyadihi ma khala rajulun bimra'atin illa wadakhala syaitan bainahuma. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Artinya demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu bersepi-sepi dengan seorang wanita illa wadakhala syaitan, kecuali syaitan akan masuk bainahuma, di antara dua orang itu, laki-laki dan perempuan. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Yang kedua yaitu memperkokoh pertahanan keagamaan dengan menanamkan akidah dalam diri anak dan sikap istiqamah di dalam memegang teguh ajaran agama ini. Dulu kita sudah bicara bagaimana seorang tua mendidik akidah anak, sudah dibicarakan. Bagaimana akidah ini ditanamkan ke dalam diri anak sehingga anak mempunyai akidah yang kuat, mempunyai sikap istiqamah, konsisten di dalam memegang teguh ajaran Islam, agar dia menjadi orang muslim yang baik, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam, tentang ajaran Islam. Alladzi la as'alu ahadan ghairak, yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain kecuali kepadamu ya Rasulullah. Katakan, ajarkan kepadaku tentang ajaran Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul." Katakan Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi dalam dirimu, "Qul amantu billah," aku beriman kepada Allah, "tsumma istaqim," kemudian beristiqomahlah, jalan lurus, konsisten, komitmen untuk memegang ajaran Islam dengan baik. Itu kamu tahu tentang Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, apabila kita analisis hadis ini, ya, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi seorang sahabat. Seorang sahabat adalah orang yang muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, sudah menjadi orang mukmin, dia hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan dalam dirimu, aku beriman. Itu bukan berarti lantas Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi agar dia bersyahadat lagi, tidak. Tetapi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi yang sudah muslim itu senantiasa setiap harinya tajdid al-iman, memperbaharui keimanannya. Kenapa dia harus memperbaharui keimanannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, "Al-iman yazdad wa yanqus."
Iman itu kadang-kadang bertambah dia, naik ampernya, wayangkus, dan kadang-kadang iman itu ampernya turun. Karena itu terus perbaharui keimanan, setiap hari perbaharui keimanan kita. Dengan apa cara memperbaharui keimanannya? Dengan melakukan amal-amal saleh. Ketika kita melakukan amal-amal saleh, apapun kecilnya amal saleh itu, mudah-mudahan keimanan kita ini terbaharui dan terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua tadi adalah sikap istiqamah menjadi seorang muslim. Kalau boleh kami katakan, saya katakan bahwa istiqamah ini hendaklah menjiwai pokok-pokok ajaran Islamnya. Apa pokok-pokok ajaran Islamnya? Pokok-pokok ajaran Islam ada 4 hal menurut pendapat ulama. Pertama adalah akidah. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah muamalah. Yang keempat adalah akhlak al-karimah. Bagaimana sebagai seorang muslim, akidah kita tetap istiqamah. Jaga, jangan sampai tercampur dengan kemusyrikan. Jaga. Yang kedua, bagaimana ibadah kita juga istiqamah. Komitmen, konsisten dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga muamalah kita, pergaulan kita antara sesama manusia, pergaulan kita dengan lingkungan, istiqamah kita ini hendaklah menjaganya dengan baik, dan kita juga ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Ayo kita jaga itu istiqamah kita. Yang keempat adalah istiqamah di dalam akhlak al-karimah. Nilai-nilai baik, nilai-nilai buruk, budi pekerti kita, perilaku kita, tingkah laku kita, hendaklah kita istiqamah berdasarkan aturan dan ajaran Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ada kisah tentu seorang pemuda yang energik, yang tampan, dikisahkan kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf alaihissalam menjadi orang yang ganteng, orang yang gagah, orang yang cantik, digoda oleh Zulaikha yang mempunyai kedudukan dan paras yang cantik. Disebutkan dalam surat Yusuf, warawaddathu allati fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Zulaikha menggoda Yusuf alaihissalam yang dia Yusuf ada di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian Zulaikha mengunci pintu-pintu semuanya. Kemudian Zulaikha mengatakan, wa qalat haytalak. Sini Yusuf, sini Yusuf. Digoda oleh Zulaikha. Apa sikap Yusuf? Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang tampan dan energik itu, mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Rabbi, Tuanku, yang mempunyai rumah istana itu, ahsana mathwaya, telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Ma'adzallah, jangan Zulaikha, ma'adzallah. Mungkin kesal Yusuf alaihissalam, kemudian dicoba lagi, bahkan dikatakan di tengah-tengah wanita, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Aku telah menggoda dia dengan segala kemampuanku, tapi Yusuf fasta'sam. Dia tetap tegar. Enggak.
Wala illam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wa la yakunanna minas saghirin. Dan apabila dia tidak mau untuk mengikuti kemauanku, ma amarahu, apa yang aku perintahkan kepadanya, la yasjunan, maka dia Yusuf akan kami penjara dia, wala yakunanna minas saghirin, dan dia termasuk orang-orang yang hina. Apa jawab Yusuf alaihissalam? Rabbi as-sijnu ahabbu ilai. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku cintai. Ilami ahabbu ilayya mimma yad'unani ilahi. Lebih aku cintai daripada bujukan-bujukan, ajakan-ajakan mereka kepadaku. Sudah, aku lebih baik di penjara. Wa illa, kalau tidak, tasrifu anni kaidahun, palingkan ya Allah daripadaku tipu daya mereka. Kalau tidak, asbu ilaihin, maka akan terjerumus ke dalam bujukan rayuan mereka wanita-wanita itu. Wa akum minal jahilin, dan aku menjadi orang-orang yang bodoh. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu, Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang ganteng, yang cantik, digoda oleh Zulaikha, wanita yang cantik, wanita yang mempunyai kedudukan. Dia mengatakan, ma'adzallah, jangan. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pemuda-pemuda kita itu, sahabat seperti itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang nanti dia diberi naungan oleh Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Naungan itu bisa diartikan dengan rahmat, bisa diartikan dengan hidayah. Siapa yang 7 itu? Imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan mendapatkan rahmat, naungan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, wasyab nasa'a fi ibadatillah, dan pemuda yang selalu dia itu berada di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dirinya dijaga, betul-betul komitmen dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya, ada anak-anak muda alhamdulillah sekarang ini. Anak-anak muda selalu terpaut dengan masjid. Di mana-mana kalau sudah pergi, Allahu Akbar, mana ada masjid? Masuk dia masjid. Salat jamaah di situ. Ada beberapa anak. Dan anak-anak sekarang alhamdulillah, anak-anak muda ini ada yang sudah menghafal Quran, suaranya baik, jadi imam. Ya Allah, harapan kita mempunyai anak-anak yang seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Sekali lagi, saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, bertemu juga karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan dua-duanya tadi juga berpisah karena Allah. Pergaulannya kan. Kemudian disinilah, wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Seseorang yang dirayu oleh seorang wanita, diajak oleh seorang wanita, yang wanita itu dzata mansibin wa jamal,
dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai kecantikan, fakal. Kemudian pemuda ini mengatakan, inni akhafu, sungguh aku takut kepada Allah, takut akan murka Allah, takut akan siksa Allah. Jangan. Pemuda ini nanti akan diberi rahmat, diberi karunia, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfa, lalu dia menyembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga seolah-olah ya tangan kanannya itu tidak mengetahui apa yang diberikan, tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Bersedekah diam-diam, berikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa semuanya seperti itu? Ya, kalau secara pribadi ya. Tetapi kalau untuk membangkitkan, menggerakkan, bisa jadi diumumkan. Siapa yang membantu sekian meter tegel, sekian meter, sekian sak semen, silakan untuk memberikan sawat dalam arti jamaah. Tapi kalau yang sifatnya pribadi, ya sudah, ya pelan, diam, dibantu dia, sudah. Ya. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina, yaitu orang yang berzikir kepada Allah diam-diam, sepi, malam tahajud, fafadat aina, kemudian dua matanya berlinang air mata, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, mengharapkan karunia dan rahmatnya. Muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Dari 7 hal ini tercantum tadi, rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saja barangkali pada pagi hari ini, dan kita lanjutkan bagaimana petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya untuk kita sebagai seorang pendidik, seorang tua, mengajarkan kepada anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.